welcome back. This is Jebung, your favorite host speaking, and you are now listening to Capek Mikir with Jebung. Halo teman-teman semua, balik lagi di Capek Mikir with Jebung. Hari ini masih suasana Desember, suasana akhir tahun, jadi temanya ya berhubungan sama hal-hal yang ada di Desember. By the way, ngomongin soal bulan Desember ya, peralihan antara Desember dan Januari itu adalah momen-momen dimana segudang resolusi tumbuh. Kayak gue tuh keinget tahun lalu, 2 tahun lalu, 3 tahun lalu. Momen-momen ini tuh momen-momen dimana gue mulai merefleksikan apa yang gue lakukan tahun ini dan apa yang akan gue lakukan tahun depan. Jadi timbullah resolusi-resolusi yang bener-bener dikerjain, ada yang bodong juga ada. Dan ya, that's just a way of life. Kadang-kadang akan muncul resolusi-resolusi yang timbul tiap tahun tapi gak pernah dilakuin. Contoh, olahraga. Siapa di sini yang gagal melakukan resolusi itu udah bertahun-tahun? Me. But it's okay. It's just a way of life. Sometimes it works, sometimes it doesn't work. But we just need to go with the flow, I guess. Jadi semoga sih teman-teman yang lagi mengevaluasi tahun ini dan merangkai tujuan tahun depan bisa menemukanlah ada titik terang di mana kalian menemukan resolusi yang realistis ya dan dapat dilakukan dengan sekuat tenaga tahun depan dan tidak akan ditinggalkan di bulan kedua. Biasanya tuh bulan-bulan Februari tuh udah mulai menurun tuh ya kepedulian kita terhadap resolusi yang kita buat di bulan Desember atau Januari. But it's okay. Tapi karena di bulan Desember nggak cuma soal akhir tahun, kan biasanya ada Nataru, ada ya kumpul-kumpul teman-teman lagi pada pulang ke kampung, kumpul-kumpul sama keluarga gitu kan. Tapi kalau di bulan Desember juga ada Hari Ibu. Ini sebenarnya tema udah pernah gue bawain di beberapa episode sebelumnya. Gue ngomongin soal relationship antara ibu dan anak perempuan, spesial untuk menyambut Hari Ibu. Tapi hari ini, karena menurut gue ibu itu adalah peran yang sangat-sangat kompleks. So I think there's a lot of things that we can talk about when we talk about mothers. Walaupun gue bukan seorang ibu ya. Tapi itu sih yang gue pertanyakan. Gue pengen ngomongin soal Hari Ibu, tapi gue bukan ibu. Tapi walaupun gue bukan ibu, gue bisa membayangkan diri gue sebagai ibu gitu. Gue bisa terhalu-halu kayak, apa ya, aku kalau jadi ibu bakal kayak gimana ya. Kalian tuh pernah gak sih berpikir-pikir kayak begitu? Gue yakin pernah. Gue yakin pernah kalian memikirkan diri kalian berada di posisi yang kalian inginkan saat nanti misalnya di umur dimana kalian mau menjadi orang tua. Kalau gue mungkin gue kepikiran ya umur 30 udah punya anak gitu. Tapi walaupun gue ada keinginan untuk punya anak di umur itu, gue sendiri belum bisa membayangkan bener-bener kalau memang sudah terjadi gue akan jadi ibu yang seperti apa. Semoga gue gak jadi ibu yang merepotkan anaknya atau atau ibu yang menekan anaknya. Semoga sih enggak. Semoga gue belajar banyak dari hal-hal positif yang gue sudah diberikan oleh ibu gue. Tapi hari ini temanya kita akan ngobrolin soal what would I do if I became a mother? What would I do to my child? Kayak misalnya hal-hal apa yang akan gue terapkan, aturan-aturannya yang akan gue sediakan untuk dia itu apa. So itu dia tema kita. Jikalau Jebung, ya ampun gue typo ngomongin nama gue sendiri. Jikalau Jebung jadi ibu. Let's go. Oke, jika aku jadi ibu, first of all, berapa ya anak kira-kira yang gue inginkan? Berhubung gue ini sebenarnya kurang bisa berkomunikasi dengan anak-anak, jadi topik ini sebenarnya agak lumayan menimbulkan banyak kecemasan dalam diri gue. Karena gue takutnya ketidakbisaan gue untuk berkomunikasi dengan anak-anak akan membuat hubungan gue dengan anak gue nanti akan lebih susah untuk di maintain. Semoga sih enggak ya. Kalau anak sendiri masa tetap gak bisa sih? Harusnya bisa. Tapi first of all, how many child? Gue sebenarnya merasa gue pengennya punya anak 2 atau maksimal 3. Sepertinya ya. Sepertinya sih 2 atau 3. Dan preferably gue pengennya
ada yang perempuan, ada yang laki-laki gitu. Tapi apapun yang diberikan sih terserah ya. But I really want to have a daughter. Mungkin ini berkaca dengan hubungan gue dengan ibu gue sebagai anak perempuan satu-satunya. Gue merasa that's the bond between mother and daughter is so special, and I want to have that on my own with my own daughter. Dan gue pengen punya anak perempuan. Tapi apapun yang diberikan ya sudah. Asik soal ikhlas gini gue. Tapi gue pengennya 2 atau 3. Gue merasa lebih dari 3 gue nggak sanggup. Gue nggak sanggup sih. Gue nggak tahu. Bukan nggak sanggup, tapi ya kalau misalnya dikasih ya udah. Tapi mungkin gue akan dari diri gue sendiri, gue akan lebih mengkontrol gimana caranya biar ya maksimal 3. Because a children it's a lot of responsibility. Saat punya anak tuh gue merasa kayak gue harus siap secara mental, secara fisik, secara finansial, dan untuk menambah 1 anak aja itu tuh menurut gue it needs to dipikirkan baik-baik gitu loh menurut gue. Jadi mungkin 2-3. Tapi gue sebenarnya punya bukan keinginan sih, lebih ke gue pengen punya anak kembar sebenarnya. Mungkin karena ngelihat ada tante gue, dia kembar, dan katanya sih kalau punya anak kembar tuh menurut keturunan ya nggak sih Kak? Jadi kalau misalnya di keturunannya ada anak kembar ya kita punya kemungkinan untuk punya anak kembar gitu. Dan gue pengen sih sebenarnya punya anak kembar, tapi balik lagi apakah gue bisa untuk mengurus 2 bayi dalam satu waktu? Itu tantangan loh, apalagi kalau misalnya anak pertama gue kembar. Itu gue menerjunkan diri ke parenthood and motherhood langsung dengan 2 bayi sekaligus. Itu namanya kayak baru nyemplung ke dunia parenthood langsung disuguhkan dengan level dewa, langsung level boss gitu. Kita langsung dikasih 2 rintangan gitu. Tapi ya balik lagi anak ya menurut gue ya bukan rintangan juga, tapi it's also a blessing. But at the same time there will always be hardship that come through when we decided to have a children. Apalagi kalau 2. Gazi. Tapi selain jumlah anak, ini sebenarnya satu hal yang gue pribadi belum yakin, yaitu soal apakah gue mau pakai babysitter atau enggak. Gue sebenarnya nggak tahu. Menurut gue itu sesuai dengan kapabilitas gue pada tahun itu. Tapi gue gak mau jauh, gue gak mau kayak jadi distant gak sih? Karena gue punya pengalaman dulu pas masih kecil, walaupun gue deket banget sama nyokap gue, tapi ada momen-momen dimana bokap sama nyokap gue tuh lagi kerja banget. Jadi gue sama mbak gue mulu, dan gue lebih terbuka dan lebih deket sama mbak gue dulu yang ngurusin gue. Tapi itu juga ada baiknya juga sih, karena gue jadi ada wadah untuk bisa mengekspresikan opini dan pikiran dan perasaan gue ke mbak ini, walaupun orang tua gue lagi sibuk gitu, walaupun ya gue malam juga tetap ketemu sama orang tua gue. Tapi ini kalau soal pakai babysitter atau enggak tuh kayak masih susah deh untuk gue jawab. Gue nggak tahu lagi, tapi kayaknya preferably yes, karena gue merasa untuk bisa membahagiakan anak, gue juga harus membahagiakan diri gue juga sepertinya. Ya gue kan gak punya pengalaman, ini balik lagi halusinasi aja ya. Jadi kalau ada apapun di sini yang tidak sesuai dengan teori parenthood, gue minta maaf karena gue bukan parent. Ini konsep episode kali ini ya halusinasi dan delusional aja. Jadi mungkin dan gue anaknya suka banget mengambil waktu dengan diri gue sendiri from time to time, kayak hari aja gitu dalam beberapa lama gitu. Itu penting buat gue to keep me sane. Dan saat gue sane and happy and content, I think I can be a better mother to my children. So sepertinya preferably yes. Preferably I would hire a babysitter, I guess. Tapi mungkin kalau anak pertama kayaknya gak usah dulu ya awal-awal ya. Gak tahu pusing.
pusing ya jadi ibu. Baru mikirinnya aja udah pusing, 7 keliling, apalagi punyanya ya. Semoga enggak lah, enggak pusing. Sebuah anugerah. Walaupun pasti pusing sih, kayak kesulitan menjadi ibu tuh is real. Oke, lanjut. Ada apa lagi? Pendidikan anak. Ini sebenarnya episode kali ini tuh terinspirasi sama konten-kontennya Kak Jovialda Lopez sama Kak Keisha Aleita ya. Mereka suka bikin konten soal mendiskusikan masa depan mereka bersama kalau misalnya mereka sudah berkeluarga atau sudah ya membangun keluarga bersama nantinya gitu kan. Dan salah satu kayak konten kesukaan gue dari yang mereka upload adalah pas mereka itu ngomongin soal pendidikan anak, karena waktu itu ya sempat ada perbedaan kan dari opini mereka masing-masing, dan I find it so interesting gitu loh, karena apakah gue misalnya nih pendidikan anak tuh misalnya apakah gue pengennya anak gue itu full dari SD sampai SMA sekolah internasional atau sekolah yang basisnya agama, atau sekolah yang negeri, atau sekolah swasta nasional gitu kan. Nah kalau buat gue pribadi, sepertinya kalau berkaca dari pengalaman gue ya, gue itu sekolah swasta dari TK sampai SD, gue swasta Kristen. Terus abis itu dari SMP sampai SMA dan kuliah gue sekolah negeri gitu. Dan gue merasa ada plus minusnya ya untuk kalau polanya seperti itu. Tapi gue pengen nanti kayaknya kalau anak gue udah masuk sekolah, gue merasa kayaknya dia perlu ada di sekolah Kristen seperti gue dari TK sampai SD. Karena di umur-umur itu gue merasa sekolah di sekolah Kristen kayak gue tuh beneran kayak kayak gue jadi lebih jejak gitu loh, paham gak sih? Kayak gue paham sama roots gue sebagai kayak dari segi moral, dari segi agama gitu loh. Jadi nanti pas SMP SMA ya belum tentu juga sih gue udah pinter agama juga kagak juga sih sebenarnya. Kok gue jadi bingung sendiri ya. Susah banget sih jadi orang tua. Mikirinnya aja susah banget ya. Ya ampun. Get well soon orang tua, semoga kuat-kuat. Terutama ibu ya. Dan sepertinya gini, ini sebenarnya yang gue pengen kayaknya ya. TK sampai SD gue pengennya dia di sekolah Kristen sih. Kayaknya itu untuk belajar agama dulu, dasar-dasarnya tentang moral, tentang apa yang ya begitu-begitulah ya. Tapi gue pengennya dia berada di sekolah yang, gue mau ngomong apa tadi, pokoknya begitu deh ya, lu paham lah maksud gue ya. Terus abis itu pas SMP SMA, SMP sih masih nggak apa-apa sih kalau mau tetap di Kristen juga nggak apa-apa. Tapi gue penting banget ada salah satu jenjang pendidikan yang mereka lalui yang sekolah negeri atau sekolah yang diverse gitu loh. Sekolah yang isinya tuh orangnya beda-beda gitu, beda-beda budayanya, beda-beda sukunya, beda-beda agamanya, beda-beda kelas ekonominya gitu. Maksudnya gue pengennya mereka, anak-anak gue tuh appreciating difference. Dan untuk sekolah di sekolah yang diverse tuh sangat-sangat mempengaruhi hal itu sih sepertinya. Jadi gue gak pengen anak gue dari kecil sampai gede itu berada di sekolah yang isinya orang-orangnya sama semua gitu. Gue gak mau sih. Jadi mungkin TK, SD itu adalah momen-momen untuk memupukkan moral mungkin ya. Gak tahu. Gue mah gak tahu. Gue ini sebenarnya garang aja ya. Gue gak pernah baca buku parenthood atau gimana. Gue gak tahu teorinya. Tapi gue cocokologi sama pengalaman pribadi gue aja. Jadi gitu sih. Kalau kuliah nanti terserah dia aja. Kalau gue ada rezeki, kalau mau keluar negeri ya boleh, kalau ada duitnya ya. Tapi lagi-lagi kita ya berusaha aja kerja. Tapi ya kalau misalnya cukupnya untuk yang di dalam negeri ya di dalam negeri, di mana aja terserah gitu. Dan gue merasa gini, untuk pendidikan anak kan gue
berkaca sama pengalaman gue selama kuliah. Teman-teman gue itu kan ngekos ya selama kuliah, dan mereka bilang sih itu mengajarkan mereka untuk tinggal sendirian. Untuk gue pribadi, gue nggak pernah ngerasain itu. Jadi abang gue itu sempat ngekos pas SMA karena SMA-nya jauh banget. Jadi dia pernah ngerasain tinggal sendiri. Dan kalau gue itu sampai kuliah gue tinggal sama keluarga. Karena gue kuliah juga di Depok dan gue naik kereta, jadi gue bisa tinggal di rumah nenek gue, rumah opungku ya. Dan gue jadi nggak pernah tinggal benar-benar sendiri. Dan gue merasa sepertinya butuh juga sih untuk gue belajar tinggal sendiri dan tinggal mandiri gitu loh. Apalagi kayak personality nyokap gue tuh lumayan orang yang suka ngurusin segalanya. Jadi dibandingkan anak-anak lain, mungkin gue kalau in terms of my role in my own house, gue termasuk bukan anak yang mandiri-mandiri banget gitu loh. Dan gue merasa sepertinya kalau gue bisa belajar untuk tinggal sendiri itu akan sangat beneficial banget untuk my adult years later. Dan mungkin itu akan bisa dilakukan ke anak-anakku. Asik, anak-anakku, future child. Untuk anak-anakku jika ingin ngekos, tapi menurut gue dia gak boleh ngekos selama sekolah. Maksudnya kayak ngekos tuh setelah saya pas kuliah gitu. To learn how to take care of themselves gitu, without anybody's help. Okay? Bangun sendiri, makan sendiri, apa sendiri gitu kan, ya kan. Oke, lanjut. Ada apa lagi nih teman-teman? Oh, saat punya anak gue tetap kerja apa enggak? Tetap. Gue gak bisa lagi. Gue gak bisa sepertinya. Kayaknya ini balik lagi ke tema yang pernah gue omongin di episode sebelumnya soal ibu rumah tangga. Dan menurut gue ibu rumah tangga tuh sangat diperlukan mental yang luar biasa kuat untuk bisa jadi ibu rumah tangga. Dan menurut gue kayak nggak bisa sih. Gue orangnya harus kerja to keep me sane and to stimulate my brain. I need to stay at work. I need to be in an activity that keeps me sane, you know. And that is working. Mungkin buat orang-orang kayak aktivitas yang membahagiakan mereka berbeda-beda. Ada yang makanya dia stay at home karena bersama dengan anaknya selalu sudah membahagiakan untuk dia. Dan kalau gue merasa aktivitas-aktivitas pekerjaan tuh membahagiakan buat gue dan gue memerlukan itu. Dan gue anaknya gak bisa lepas dari rutinitas kayak task gitu. Jadi gue merasa sepertinya untuk tidak bekerja bukan buat gue. Tapi lagi-lagi gue gak tahu apa yang akan gue lakukan in the future. Maybe I will be a stay-at-home mom. I don't know. Karena dalam waktu 5-10 tahun oh my god, gue udah kemungkinan punya anak 5-10 tahun ya. Cepet banget dunia. Ya ampun, cepet banget dunia. Time flies. Ya maksud gue dalam waktu 5-10 tahun gue yakin akan banyak hal yang terjadi dalam diri gue dan lingkungan gue dan pekerjaan gue. Jadi gue gak tahu sih sebenarnya gue mungkin ada kemungkinan gue jadi stay at home mom, but from my own thought and my own needs right now, I don't think that it's gonna work for me to be a stay at home mom. Tapi gue gak tahu kalau state of mind gue 5-10 tahun lagi kayak gimana. Ya gak tahu. Oke. Sudahkah? Itukah? Sebenarnya itu sih teman-teman, beberapa hal-hal yang gue pikirkan saat gue membayangkan diri sebagai seorang ibu. Seperti yang kalian sudah dengar, I am still so ngawang-ngawang about this parenthood and motherhood shit, because I cannot really imagine myself as a mom, but I can imagine myself
No, I cannot. Gak bisa. Tapi gue pengen, maksudnya I want to have children when I'm in my 30s, but I cannot imagine myself to be a mother. I cannot imagine myself talking back and forth every day to a child. Gitu sih. Ya masih ngawang-ngawang, tapi semoga 5-10 tahun ke depan akan lebih jelas. Apalagi kalau sudah ketemu pasangannya, ya ampun, amin. Thank you so much for listening for today's episode. And then by the way, ngomong-ngomong soal Hari Ibu, jangan lupa kalau misalnya gue Capek Mikir with Jebung akan dibawa live lagi. Kemarin kita udah ketemu langsung di Bangkal Space. Sekarang kita balik lagi loh teman-teman. Capek Mikir akan kembali untuk podcast secara langsung. Jadi kalian bisa langsung ketemu sama gue, nonton gue di depan beneran lagi podcast. Tapi kali ini lokasinya ada di LCC Kemang. Jam 7 malam tanggal 19 Desember. Gue bakal bawa beberapa special guest. Jadi gue gak akan cuma sendiri. Seperti biasa ya, kalau misalnya gue live podcast pasti akan ada tamu-tamu seru banget yang akan ngobrol bareng gue. Jadi buat teman-teman yang lagi kosong, nyari kegiatan malam-malam nongkrong, mau denger apa podcast, mau ketemu gue, jangan lupa 19 Desember jam 7 malam di LCC Kemang. LCC Lucy Compound bukan ya. Apa sih, pokoknya cari aja LCC Kemang, oke? Dan for more information jangan lupa untuk lihat aja di Instagram gue atau di Instagram manajemen gue Acuan ENT, oke? See you on the next episode. I love you so much. See you di LCC Kemang. Bye bye. Thank you for listening to Capek Mikir with Jebung. Episode baru akan diunggah setiap minggunya. Jebung, peace out.